Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini dengan tema Gembalaku, sahabatku yang baik, yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu. Kepada semua pelayan ibadah hari ini, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai kebaktian hari ini, marilah kita sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Gembala kita yang setia. Mari kita memuji Dia yang setia, merawat, menolong, menghibur dan memberi kekuatan kepada kita. Kita nyanyikan, Tuhankulah Gembalaku. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara terkasih, domba adalah hewan yang ringkih, sehingga
dia memerlukan pemeliharaan seorang gembala. Kita sebagai domba Kristus juga mudah tersesat. Sehingga kita juga membutuhkan seorang gembala yang dapat menuntun, menjaga, dan merawat kita. Syukurlah kita memiliki Yesus yang mau menjadi gembala kita. Ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi sudahkah kita menjadi domba yang baik? Dengan rendah hati dan jujur, kita mengakui dalam banyak hal, kita masih punya banyak cacat dan celah. Maka, marilah kita sujud di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Gembala kami sujud di hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan kelemahan kami. Sebagai domba kami sering tersesat, bahkan mungkin berulang kali jatuh dalam kegagalan yang sama, dalam perbuatan cemar. Seringkali kami menutup telinga dari-Mu. Kadang kami juga lupa akan panggilan kami untuk menjadi gembala bagi sesama kami. Mungkin kami lebih sering menghakimi orang lain di saat ia justru membutuhkan sahabat yang mengerti. Ampunilah kami dan tolonglah kami ya Allah, agar menjadi domba yang baik, agar kami juga dapat menjadi gembala bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
berita anugerah diberikan kepada kita yang dengan rendah hati mau mengakui dosa-dosanya, bertobat, dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 11 tertulis, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam sebuah kerinduan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh disegarkan, sehingga kami boleh dikuatkan, dan firman yang sama boleh meneguhkan kami di dalam langkah-langkah yang akan kami jalani ke depan. Di tengah ketidaktahuan kami, dalam segala ketidakpastian yang ada, kami mau mengimani bahwa firman Tuhan adalah terang di dalam jalan kehidupan kami. Oleh karena itu, tolong kami semua sehingga kami bisa memahami dengan baik, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman yang setia di dalam keseharian. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku
kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Padamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia
kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang tidak sekadar membaca, tetapi juga mendengarkan dan melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita senang sekali karena dalam keterbatasan, dalam keadaan kita masing-masing, kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, Gembalaku, sahabatku yang baik. Saudara-saudara, saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan pertanyaan sederhana. Kalau misalnya kita semua berada dalam keadaan yang sedang capek sekali, maka apa yang biasanya kita lakukan? Kalau lagi capek, entah karena kerjaan, karena pelayanan, apa yang biasanya kita lakukan, saudara? Macam-macam. Ya, ada orang yang kalau misalnya capek, maka yang ia lakukan adalah kalau nggak makan ya tidur. Bangun lagi, makan lagi, tidur lagi. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk mengurung dirinya di dalam kamar dan tidak melakukan apa-apa. Untuk istirahat, mengistirahatkan dirinya. Tetapi saudara, dalam keadaan yang sedang capek, sedang lelah, pasti ada banyak sekali orang yang menjadi lebih sensitif dari biasanya. Oleh karena itu gak heran saudara kalau orang lagi capek bawaannya pengen marah terus. Karena merasa dirinya begitu kelelahan dan butuh waktu untuk tidak diganggu. Maka biasanya orang boro-boro saudara mikirin orang lain ketika capek. Karena yang ia pikirkan hanyalah bagaimana dirinya bisa beristirahat kembali. Ya, itu mengapa saudara kalau misalnya di rumah pasti ada yang suka mengatakan, bisa tenang dulu gak? Saya capek, saya mau istirahat. Bisa kamu yang lakukan dulu gak? Minta dilayani. Bisa kamu kerjakan dulu gak? Nyuruh-nyuruh orang.
dan seterusnya. Karena biasanya ia hanya akan memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat lebih jauh apa yang orang lain rasakan. Tetapi dalam banyak kasus juga, saudara, ada yang ketika sekalipun merasakan lelah, tetap mau nyiapin makanan untuk anak-anaknya, tetap mau gosokin baju, tetap mau mengerjakan pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena ia tahu bahwa kalau ia tidak melakukannya maka siapa lagi, dan seterusnya. Ketika seseorang berada dalam fase yang sangat lelah, maka orang akan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri guna mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Saudara-saudara, hari ini dalam pembacaan Injil kita membaca satu bagian Alkitab yang menarik, menceritakan tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya berada dalam keadaan yang sangat kelelahan. Ada banyak sekali orang yang datang menjumpai Yesus dan murid-muridnya. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar terjadi, saudara, karena kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, maka kita dengan jelas melihat bagaimana kemudian Yesus melakukan banyak sekali mujizat yang membuat orang menjadi takjub, yang membuat orang tercengang-cengang, yang membuat orang menyadari bahwa Yesus ini bukanlah guru biasa. Ada kuasa yang lebih besar yang mereka lihat ada di dalam diri Yesus dan tidak di dalam yang lain. Oleh karena itu, saudara, orang kemudian datang berbondong-bondong, orang banyak datang dan mereka datang bergantian, datang dan pergi, sampai Yesus dan murid-muridnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Orang banyaknya datang pergi, saudara, tetapi Yesus dan murid-muridnya kan tinggal tetap. Ini membuat mereka merasakan kelelahan fisik yang luar biasa. Oleh karena itu Yesus tahu, Yesus memahami apa yang murid-muridnya rasakan. Sehingga apa yang Yesus katakan kemudian ini menjadi sebuah hal yang menarik karena menunjukkan bahwa Yesus berbela rasa dengan apa yang para murid rasakan. Dikatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, Yesus menyadari bahwa ketika mereka ada di antara orang banyak, mereka gak bisa istirahat. Karena yang harus mereka lakukan adalah melayani, mengajar orang-orang banyak tersebut. Oleh karena itu Yesus mengatakan, ayo kita cari tempat yang sunyi supaya kita bisa sendirian. Kata sendirian di sini, saudara, mengatakan bahwa supaya kita bisa mengaitkan dengan diri kita sendiri aja. Supaya kita bisa menjadi milik diri kita sendiri. Karena ketika bersama dengan orang banyak, mereka tidak memiliki diri sendiri, dalam tanda kutip harus melayani dan menjadi milik orang banyak. Yesus mengatakan, yuk kita sendirian supaya kita menjadi milik diri kita sendiri, supaya kita bisa beristirahat. Membuat kita berhenti dari seluruh kegiatan, membuat kita berhenti dari seluruh pekerjaan, dan membuat kita berhenti dari seluruh hal yang dilakukan, guna untuk bisa memberikan diri ini kesempatan untuk memulihkan kembali tenaga dalam istirahat yang dilakukan. Tetapi ternyata menjadi orang terkenal, saudara, tidak semudah itu. Bahkan untuk beristirahat aja mereka harus sangat berhati-hati mencari tempat. Bahkan untuk memiliki waktu sendiri saja terkadang mereka tidak punya privasi yang cukup. Tidak sedikit, saudara, kita melihat ada banyak artis-artis yang stres. Ada banyak, kalau misalnya di Korea itu idol-idol yang stres, saudara. Karena mereka bahkan gak bisa menampilkan dirinya sendiri, gak bisa punya cukup waktu bagi diri mereka ketika berada di tempat yang umum. Entah dikejar-kejar paparazzi, entah didatangin fans, entah didatangin haters, selalu ada
Orang yang membuat mereka tidak bisa menikmati waktunya sendiri. Dan itu terjadi juga kepada Yesus. Ketika mereka ingin bertolak ke tempat yang sepi, ternyata orang banyak yang super excited itu, saudara, yang sangat bersemangat itu tahu kemana Yesus pergi dan langsung mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ini hebatnya netizen, saudara. Ini hebatnya orang banyak yang saking semangatnya mau melihat, mau mendengar dan mau merasakan mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga mereka mendahului Yesus dan kemudian Yesus menyadari bahwa ada banyak sekali orang yang terus membutuhkan bantuan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan pengajaran Yesus. Saudara, di tengah waktu-waktu yang ada saat itu, ada pilihan yang harus Yesus tentukan. Apakah memberi waktu kepada para muridnya untuk beristirahat sejenak, atau kemudian melayani orang banyak. Tetapi yang menarik, saudara, justru ditunjukkan bahwa Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Hati Yesus digerakkan oleh compassion, belas kasihan, yang membuat Yesus memilih tidak untuk mengistirahatkan diri dan murid-muridnya, tetapi memilih untuk melayani orang-orang banyak yang datang, orang-orang banyak yang haus, orang-orang banyak yang ingin dijamah oleh Yesus. Belas kasihan di sini, saudara, berarti rasa kasihan, tetapi juga ada dorongan yang begitu besar dari dalam diri Yesus untuk menolong orang-orang tersebut. Karena orang-orang banyak itu datang dengan sebuah kebutuhan dan pergumulan yang besar yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. Yesus menyadari bahwa keberadaan orang-orang ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan untuk tujuan yang khusus. Sehingga dalam hal itu, saudara, Yesus memilih untuk mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Di sini dikatakan secara khusus, saudara, ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Artinya di tengah kelelahan yang murid-murid rasakan, di tengah kelelahan yang ia juga rasakan, ia tetap mengambil bagian karena ia melihat dan begitu mengasihi, begitu kasihan dan ingin menolong orang-orang banyak yang datang tersebut. Yesus gak bilang, aduh please deh, istirahat dulu ya, kita break dulu ya, setengah jam aja, atau 2 jam tidur bentar aja. Yesus gak bilang seperti itu, saudara. Bukan karena dia takut pamornya turun, bukan karena dia mau jaim di depan orang-orang, bukan karena rasa gak enak, bukan, tetapi dengan lebih khusus dijelaskan karena belas kasihan. Saudara, kita melihat bahwa pola yang Yesus lakukan, kerjakan dan ajarkan kepada kita selalu didasarkan oleh kasih-Nya kepada manusia. Sehingga dalam banyak titik-titik rendah dalam hidupnya, Yesus tetap setia menunjukkan kasih-Nya sampai akhir. Bahkan ada salah satu lagu, saudara, yang mengatakan bahwa kejahatan Yesus, satu-satunya kejahatan Yesus adalah karena ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita secara konsisten. Itu yang Allah kerjakan. Itu yang Yesus lakukan. Bahkan dalam keramaian orang banyak, ketika orang banyak itu datang dan membawa orang-orang yang sakit di dalam sebuah iman dan pengharapan, Yesus menunjukkan bahwa pekerjaan Allah dinyatakan dengan begitu luar biasa. Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah hadir dalam pergumulan manusia, bahwa Allah hadir dan merengkuh manusia di dalam kelelahan, di dalam kelemahan yang mereka rasakan. Karena Ia adalah gembala kita, Ia adalah sahabat kita yang begitu baik. Sebagai seorang gembala, gambaran gembala ini ingin menunjukkan bahwa ya memang domba-dombanya rapuh. Domba-dombanya ini adalah orang-orang yang lemah. Domba-dombanya ini bukanlah orang yang bisa berjalan dengan sendirinya kalau tidak dituntun sendiri oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang gak ada gembalanya,
Maka Yesus menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya butuh untuk dituntun dalam kebingungan mereka, dalam ketidaktahuan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Gembalalah yang membuat mereka bisa ada dalam jalan yang penuh dengan selamat. Saudara, dalam film Hacksaw Ridge, kalau saudara pernah nonton, ini menjadi film yang sangat baik ya, menceritakan tentang tentara Amerika di dalam Perang Dunia Kedua, Desmond Doss. Dalam kisah itu saudara, sebagai tenaga medis ketika ia bertugas selama pertempuran di Okinawa, ia berdoa kepada Tuhan ketika ada banyak sekali korban dan mereka harus mundur, tetapi ia tahu ada teman-temannya di medan perang yang mungkin masih hidup. Maka dia selalu berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyelamatkan satu orang lagi. Satu orang lagi Tuhan. Satu orang lagi. Ia pergi ke tengah-tengah medan perang, mengecek satu-satu temannya dan mengangkat mereka pelan-pelan saudara, menyeret mereka untuk bisa diselamatkan dan diturunkan dari medan pertempuran. Satu lagi Tuhan. Itu yang dikatakan Desmond Doss. Dan dia mendapatkan Medal of Honor untuk apa yang ia kerjakan. Ia tidak mengangkat senjata dan berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Karena ia tahu kalau bukan dia, siapa lagi. Karena ia tahu kalau tidak diselamatkan, maka orang-orang itu akan masuk di dalam kematian. Dan Tuhan memampukan ia untuk mengerjakan bagiannya dengan begitu luar biasa. Satu lagi Tuhan. Apalagi ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang datang dan menjumpai dirinya. Ini adalah kesempatan yang Yesus ambil karena ia ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita pun sebenarnya punya tanggung jawab untuk menolong dan membawa orang lain bisa mengenal dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dari kisah ini kita melihat secara khusus dalam hal yang praktis, ketika capek jangan nyemprot orang-orang yang ada di rumah. Ketika lagi bete, ketika lagi mumet, gundah gulana, pusing, maka kita harus tetap melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita juga adalah orang-orang yang perlu untuk kita kasihi. Jadi saudara, bukan hanya berpikir saya loh harus dikasihi, tetapi bagaimana kita juga berkomitmen untuk mengasihi dalam segala keadaan. Itu yang akan membuat kita ketika capek punya kualitas perbuatan yang akan berbeda ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Yesus adalah gembala kita. Ia adalah sahabat kita. Saya kenal saudara, saya punya orang yang dekat yang kesukaannya adalah lagu itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyanyikan lagu ini saudara secara konsisten. Dalam keadaan sehat pun dalam keadaan sakit. Bahkan ketika dalam keadaan yang sakit ia makin keras menyanyikan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, itu menjadi lagu, menjadi janji Tuhan yang menguatkan orang-orang untuk bisa bertahan di dalam masa-masa sulit kehidupannya. Untuk tidak lelah-lelah, tetap datang kepada Tuhan, tetap nempel kepada Tuhan. Karena Tuhan aja melihat orang banyak yang haus, benar-benar Tuhan kasih kesempatan, benar-benar Tuhan kasihi, benar-benar ada compassion, apalagi ketika kita berada dalam titik-titik rendah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, Allah kita, Yesus kita adalah sahabat kita, gembala kita yang baik, yang selalu mau memberi ruang bagi kita untuk datang. Sehingga mari kita sama-sama belajar untuk bisa juga menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Domba-domba yang ketika udah tahu gembalanya segitu baik,
segitu totalitas, sebegitu luar biasa, kita menjadi domba-domba yang tahu diri, yang bersedia untuk dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Tidak menjadi domba yang nakal, tidak menjadi domba yang hanya mengikuti apa yang kita mau, tidak menjadi domba yang kerjaannya lari terus, cari kesempatan untuk mencuri waktu, mencuri keadaan untuk pergi, saudara, tetapi boleh melekat dan dipimpin di dalam jalan selamat yang gembala kita tunjukkan. Tuhan adalah gembala kita. Marilah kita juga melihat dan meneladani apa yang Ia kerjakan di dalam keseharian kita. Kita adalah domba. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka teladanilah apa yang gembala lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi sahabat, menjadi penolong, orang yang menuntun, yang dalam segala kelelahannya pun akan menjaga orang-orang di sekelilingnya, untuk bisa terus berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh selamat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan bagian kita dengan baik pun dalam situasi saat ini, ketika ada banyak pergumulan yang terjadi di tengah kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, gembala kami yang baik, tolong kami, berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh dituntun dengan baik. Kami boleh mengikuti arahan, kami boleh mengerjakan bagian kami dengan bertanggung jawab. Kami melihat begitu besar kasih Allah kepada kami, begitu besar belas kasih yang Allah tunjukkan kepada kami semua. Oleh karena itu, dalam segala keterbatasan yang kami miliki, di dalam kelelahan, di dalam sakit, di dalam berbagai pergumulan, di dalam kekhawatiran dan kepusingan yang ada, tolong kami untuk tidak kehilangan pengharapan dan iman tentang bagaimana Engkau begitu mengasihi kami, dan tidak kehilangan kerinduan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi orang yang berdampak di dalam keseharian kami. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa, biarlah ada kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan karuniakan di tengah masa pandemi yang berlangsung. Ketika pandemi mencapai titik-titik puncaknya, ada banyak kekhawatiran yang kami rasakan, ada banyak ancaman yang kami jumpai dalam perjumpaan dalam keseharian. Oleh karena itu kiranya Tuhan menjaga kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga dalam aktivitas yang masih juga kami lakukan di luar sana, kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Kami berdoa biarlah ketika kami
menjalani hari-hari kami juga boleh punya kerinduan dan tanggung jawab untuk mentaati apa yang menjadi protokol kesehatan, untuk bisa tetap taat bahkan ketika kami berkumpul dalam lingkup-lingkup yang terkecil sekalipun. Tuhan tolong sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, oleh para tenaga medis dan setiap orang di belahan dunia yang lain, boleh Tuhan berkati sehingga ini bisa menjadi jawaban bagi pandemi yang kami rasakan. Kami berdoa biarlah semua proses regulasi yang ada boleh Tuhan berkati sehingga ada banyak orang yang juga boleh mendapatkan pelayanan vaksinasi dengan baik. Ada banyak orang sakit yang boleh ditolong dan mendapatkan perawatan. Kami berdoa kepada setiap keluarga yang dalam masa pandemi ini mengalami duka yang begitu mendalam karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, biarlah Tuhan yang sama yang senantiasa terus menguatkan dan meneguhkan langkah mereka. Tolong sertai kami semua di dalam pergumulan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan boleh memberkati semua usaha kami dan pemeliharaan Tuhan juga boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, karena dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan hati yang tulus dan penuh syukur, marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah seruan pemazmur di Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat untuk sesama kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Ajar kami selalu Tuhan untuk terus mengingat dan bersyukur buat semua yang Kau anugerahkan bagi kami. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita jalani hidup di depan dengan memberi diri kita untuk dibimbing sepenuhnya oleh Yesus Sang Gembala baik. Mari kita juga menjadi gembala yang baik bagi sesama. Niscaya hidup kita akan dipenuhi aliran sungai damai dan sejahtera ilahi. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada artanan dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
satisfy your soul.